Selamat siang anak-anakku terkasih. Perkenalkan, nama Ibu Ike Monaten. Di sini Ibu akan membawakan materi MPLS, yaitu cara belajar efektif. Kita lihat yaitu tentang pengertian belajar efektif. Proses belajar mengajar yang berhasil, guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih tinggi. Ada beberapa tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok ini menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah, tetapi harus pengawasan orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, dan orang tua. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya harus dibuat dalam kertas atau buku kecil agar bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, sebaiknya Anda membuat rencana belajar dalam bentuk jadwal. Keempat, disiplin dalam belajar. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak boleh main-main dan juga dengan konsentrasi penuh. Yang kelima, materi menjadi aktif, bertanya dan ditanya. Itu jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Dan juga bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang lain yang kita tanya. Tips yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena biasanya tidak ada di buku dan akan keluar ketika ulangan. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Janganlah kita belajar sampai larut malam atau begadang dan juga membuat contekan. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan. Janganlah kita mencontek dalam mengerjakan soal ulangan atau ujian. Kesembilan, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan kalian ragu untuk menerimanya. Yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahuinya. Tips yang ke-11, jangan malu bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang materi yang diberikan. Ke-12, kerjakan PR. Kerjakanlah PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang sekolah, kalian harus selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan di sekolah. Ke-14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Ketiga ini harus dilakukan secara seimbang. Jangan ketika kalian pulang sekolah lalu cepat-cepat bermain, lalu melupakan hal yang penting seperti makan dan istirahat. Tips yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Contohnya, Anda tidak menyukai matematika, maka banyak-banyaklah berlatih khusus atau belajar kelompok dengan teman. Tips yang ke-16, ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu sukai. Contohnya Anda suka pelajaran taekwondo, maka Anda harus mengikuti kursus dari kegiatan tersebut sehingga selain belajar pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di sekolah. Ke-17, cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. 18, jangan suka mencontek. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. 19, niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh atau tidak niat, yang ada malahan pikiran kita melayang mana seperti games, lawan jenis, juga makanan. Yang kedua,
kasih situasi yang kondusif. Kalau kita belajar, tidak mungkin kita belajar di tengah jalan ataupun ketika kita sedang makan. Yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman. Tips yang ke-21, hindari sikap yang tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa yang membuat catatan contek sembarangan. Jadi, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu contek. Ke-22, metode imitasi. Proses belajar ini berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Yang ke-23, trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ke-24, kondisi. Manusia bisa belajar dengan mengkondisikan. Seseorang dikatakan belajar dengan mengkondisikan, tidak ada stimulan dari indera yang rasanya. Yang ke-25, metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini juga, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Tips yang ke-26, mulailah dari yang kecil. Cari tahu dengan mempelajari materi yang kalian kuasai itu yang gampang. Setelah itu baru kalian mulai ke materi yang lebih menantang atau sukar. Ke-27, sering-seringlah atau praktik. Atau latihan-latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Yang ke-28, fokus. Kita harus belajar serius, dituntut keseriusan kita. 29, mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar. Dan tips terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Selain buku pelajaran, kita dapat menggunakan internet, koran, buku yang lain, majalah, dan lain-lain. Itulah 30 tips belajar yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih.